إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقراباته وذرياته أجمعين والتابعين والتابعات التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني إلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ عبد القادر سمنا سيد الشيخ سيدي ومرشدي ومربي الرشد وصليهم وفرع مجمع مشايخ من الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة يعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم أنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki hari yang pertama daripada bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 1443 Hijriah ini. Walaupun ada sedikit perbedaan di antara kaum muslimin di Indonesia ini, namun perbedaan tersebut tidak kita jadikan permasalahan yang membuat kegaduhan. Namun harus kita pahami adalah bukan perbedaan dan persamaan dalam
pelaksanaan, tetapi pencapaian tujuan daripada ibadah puasa itu sendiri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, apa tujuan dan pencapaian daripada ibadah puasa tersebut? Kita awali setiap kali Ramadan sebagai tabarruk, sekaligus sebagai analisa, sekaligus sebagai telaah kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa Ramadan sebagaimana diwajibkan puasa itu atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang takwa. Satu hal dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Allah Subhanahu wa taala mengajak dengan ajakan yang penuh kasih sayang. Kenapa dikatakan dengan ajakan penuh kasih sayang? Karena kata Imam Al-Hasanul Basri yang diungkap oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Bunyah Talibi Tariqil Akhirah. Kata beliau, ayat tersebut diawali dengan harfun nida, huruf memanggil, yaitu ya. Ya. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, wahai. Dalam bahasa Arab, huruf-huruf untuk memanggil itu banyak, bukan hanya sekedar ya. Kita selalu memanggil Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Kemudian ada Allahumma. Allahumma itu asalnya ya Allah, namun ya-nya dibuang, diganti dengan mim terakhir menjadi Allahumma, ya Allah, huruf memanggil. Lalu kata Imam Al-Hasanul Basri, ini adalah bukan perintah seorang diktator, bukan seorang perintah seorang raja yang zalim kepada rakyatnya, tetapi ini adalah perintah dan panggilan penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang dipanggil pun bukan semua manusia. Yang dipanggil itu adalah orang yang beriman, bukan manusia. Ini bukti bahwa panggilan itu, ajakan itu, perintah itu bukan untuk menyakiti hamba, bukan untuk menyulitkan hamba, tetapi perintah dan ajakan itu adalah ajakan dan perintah kasih sayang dari Sang Maha Malikul Muluk, Raja di Raja. Yang diajak, yang dipanggil itu adalah orang yang beriman, yang mana orang yang beriman itu sudah bisa dipastikan adalah cinta kepada Allah. Sudah dipastikan adalah orang yang cinta kepada Allah. Inilah bukti bahwa perintah puasa bukan perintah seorang raja di raja kepada rakyatnya sebagai beban, tetapi adalah perintah kasih sayang yang mana Allah memerintahkan puasa ini manfaat, hikmah dan hasil
daripada tujuan puasa itu bukan untuk Allah, tetapi adalah untuk umat Islam, untuk orang yang beriman yang melakukan ibadah puasa itu sendiri. Apa yang ingin dicapai bagi orang yang beribadah puasa itu, puncak yang dicapai itu adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang takwa. Sebelum kita mencapai kepada puncak yang takwa, ini awal. Coba kita melihat ini sebagai bentuk kasih sayang Allah, sebagai panggilan tadi. Hampir kita ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahasa agama itu namanya tikrar, berulang-ulang. Kok kenapa yuk kita ini beribadah selalu berulang-ulang, tidak cukup satu kali? Kita sembahyang satu hari satu malam selalu diulang, sampai ibadah sembahyang itu taruhlah dilakukan diulang sampai 5 kali sehari. Kemudian ibadah-ibadah yang lain ternyata berulang-ulang, termasuk ibadah puasa ini adalah tikrar, selalu berulang. Kenapa kada cukup sekali aja? Ya hanya sekali aja, Bang. Tidak lain satu, Allah Subhanahu wa ta'ala saking maha penyayang, yang namanya manusia, termasuk orang yang beriman, tidak luput daripada perbuatan salah dan dosa. Apakah itu kesalahan dan dosa kecil ataupun dosa besar. Namun Allah menyiapkan di samping kesalahan dan dosa, Allah menyiapkan juga penghapusnya. Allah menyiapkan penghapusnya. Coba kita ini dosa, kesalahan, tapi kada diberi Allah alat penghapusnya, kan susah. Allah memberi penghapus. Kalau dosa kecil cukup penghapusnya ini. Kalau dosa besar ya penghapusnya ini. Nah, termasuk ibadah puasa ini adalah alat mahwuz dzunub, alat penghapus. Penghapus dosa bukan hanya 1 tahun, bukan. Penghapus dosa dari awal kita lahir sampai terakhir kita melaksanakan. Dengan dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban kharajat dzunubuhu kayaumin waladathu ummuh. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan, karena iman, wa ihtisaban, karena keikhlasan, kharajat dzunubuhu kayaumin waladatu ummuh, maka dosanya bersih bagaikan dia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Ini penghapus bukan biasa,
penghapus luar biasa. Penghapus dosa, bagaikan kita baru lahir dari rahim ibu kita. Ini bentuk kasih sayang Allah, Tuhan beri penghapus. Berikut, ibadah puasa ini ternyata bukan hanya sebagai penghapus dosa, tapi ternyata apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beliau katakan bahwa inna sauma asasul ibadah. Puasa itu adalah dasar, pondasinya ibadah. Kita ibadah banyak. Taruhlah kita bagi ibadah satu dari dalam, ada yang disebut dengan ibadah qalbiyah. Ibadah yang dilakukan hati. Apa? Di dalam hati kita berzikir Allah, 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 Allah. Ibadah zikir qalbi. Ibadah qalbiyah sabar. Ibadah qalbiyah syukur. Ibadah qalbiyah baik sangka dan seterusnya. Yang kedua, ada ibadah badaniyah. Ibadah yang dilakukan hati. Bukan, ibadah yang dilakukan anggota. Ibadah yang dilakukan oleh anggota batang tubuh kita ini mulai berwudu, sembahyang, puasa, haji, membaca Quran, berzikir dengan lidah, dan yang lain-lainnya. Itu disebut dengan ibadah badaniyah. Yang oleh para ulama merupakan perdebatan panjang, manakah ibadah badaniyah ini yang paling afdal? Ada yang berpendapat ibadah badaniyah yang dilakukan tubuh ini adalah yang paling afdal itu sembahyang, karena sembahyang diterima langsung. Ada yang mengatakan bahwa ibadah yang paling afdal itu adalah puasa. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu hasanatin bi asyri amsalihha illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Itu hadis qudsi. Setiap kebaikan itu dibalas 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Fa inna sauma li, puasa itu kata Allah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang membalasnya, dengan maksud balasannya siapapun tidak bisa menghinggakan. Siapapun tidak bisa menghitungnya. Dengan dalil ini sebagian ulama berpendapat puasa Ramadan lebih afdal daripada sembahyang. Ibadah yang ketiga adalah ibadah maliyah, ibadah harta. Sedekah wajib, sedekah sunat. Sedekah wajib berupa zakat fitrah, zakatul mal, zakat harta. Ibadah
zakat sunat yaitu sedekah. Nah, dari semua ibadah ini pondasinya itu menurut Imam Al-Ghazali itu adalah puasa. Artinya orang kalau puasanya baik, insya Allah nang lainnya baik. Kada terdengar orang puasa rajin sembahyang kada. Cuma ada aja orang sembahyang tapi kada puasa. Artinya kita anggap puasa ini lebih sulit daripada sembahyang. Kalau orang ibadah puasa lancar, insya Allah sembahyangnya lancar, karena sembahyang tidak sesulit puasa. Kalau orang ibadah puasanya baik, maka ibadah yang lain, zakat, haji dan yang lainnya insya Allah mudah. Kenapa? Karena ibadah puasa yang sulit ini dia baik melakukan. Maka disebutlah puasa oleh Imam Al-Ghazali asasul ibadah. Boleh dikatakan barometernya ibadah. Kalau puasanya kada karuan, maka bisa dipastikan ibadah yang lain-lainnya itu kada karuan. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, puasa itu wa miftahul qurubat. Puasa itu pembuka sarana-sarana ibadah yang lain. Coba kita lihat. Dengan puasa, alhamdulillah, Quran terbuka. Coba mungkin ada bulan Ramadan, alhamdulillah berdabu. Asal jangan menajis saja. Kenapa? Mun menajis bisa berbahaya. Bahayanya apa? Tergantung. Al-Quran kita andak di atas lemari. Kalau itu dipastikan akan mengotori Quran sampai menajisi Quran, hukumnya haram. Haramnya bukan karena menandak di atas lemari, tetapi haramnya karena menajiskan Quran. Dengan cara apa menajiskannya? Dengan cara diandak di atas, dihirai cacak. Buktinya Quran betahi cacak. Tahi cacak najis lah. Najis. Terus ketika kita melihat Al-Quran betahi cacak najis, satu, kita sudah berdosa membiarkan dengan menandak Quran di atas lemari, nang kita itu tahu ini pacangan betahi cacak, seakan-akan kita kada menjaga Al-Quran. Tadinya kita ingin memuliakan diandak di atas, tapi ternyata kita tahu ini gugur tahi cacak nih, najis. Berikutnya, ketika kita melihat Al-Quran betahi cacak, kewajiban kita membersihkan Quran daripada kotoran najis itu. Wajib kita buangi najis itu. Cara apa membuanginya? Dibasuh.
Bila kita biarkan Al-Quran dalam keadaan najis, maka hukumnya haram pembiaran Al-Quran yang suci dalam keadaan najis. Kalau ada di dalam hati kita penghinaan dan penyepilian kepada Al-Quran, ini membawa kepada murtad. Masa kitab yang dimuliakan Allah, imam kita dikubur, ditanya kada, wa ma imamuka, apa imammu? Dijawablah, wal Qur'anu imami, Al-Quran imamku. Tapi kenapa disia-siakan? Hadirin rahimakumullah, dibasuh. Ada nang baucap Qurannya guru ai kada kau dibaca lagi, robek-robek. Kayak apa? Kalau Al-Quran itu sudah kada terpakai lantaran keburukan, dibaca kada kawa, jangan diandak sembarangan. Dia harus dipelihara. Caranya bakar, dibakar dengan niat menjaga Al-Quran supaya tidak tersia-siakan, supaya tidak kena najis dan kotoran. Salah besar ketika kita Al-Quran kada terpakai lagi, dikasak di manakah di belakang kada terpakai lagi, jangan, haram. Bakar, hukumnya sunat, dengan niat memelihara, menjaga Al-Quran supaya tidak tersia-siakan dan supaya tidak kotor. Nah, alhamdulillah bulan puasa, karena puasa hati terbuka, miftahul qurubat, terbuka ibadah yang lain. Terbukalah ibadah yang lain, baca Quran, kemudian terbukalah hati untuk bersedekah, terbukalah kebaikan ibadah-ibadah yang lain. Puasa adalah pembuka ibadah. Berikut Imam Al-Ghazali rahimahullah, puasa itu adalah pembuka mata batin kita. Kenapa sampai membuka mata hati kita? Agar ainul basirah, mata hati kita ini lebih tajam, sehingga mata hati kita ini terbuka, bisa melihat mana yang halal, mana yang haram. Sehingga mata hati kita ini bisa terbuka, mana yang maksiat, mana yang taat. Sehingga mata hati kita ini terbuka dengan jelas, ini yang syubhat, ini yang haram, ini yang halal. Kenapa? Karena puasa mengajarkan kita melawan hawa nafsu. Sumber kemaksiatan, sumber kehancuran, sumber kebinasaan di dunia dan di akhirat. Di dunia orang bakalahi, orang pembunuhan, orang berhancur-hancuran, bahkan bala bencana. Semuanya itu adalah sumbernya adalah nafsu dan setan. Nafsu dan setan. Kalau dua-duanya nafsu dan setan ini bisa dikalahkan, yakin di dunia ini tidak ada kemaksiatan, di dunia ini tidak ada kehancuran. Namun sunnatullah, ada orang taat, ada orang maksiat, namun orang yang beriman harus berada dalam relnya Allah, dalam berada satu tujuan untuk takwa, dengan cara adalah melawan hawa nafsu dan setan. Wa khalifin nafsa wa syaitana wa'sihuma wa inhuma mahadakan nusha fattahim. Lawanlah
salahilah nafsumu, lawanlah syaitan. Karena nafsu dan syaitan inilah yang menjerumuskan manusia dalam kehinaan dan kemaksiatan dan kehancuran. Maka puasa adalah sarana, puasa adalah alat, puasa adalah ibadah untuk mengalahkan nafsu dan syaitan. Terakhir, oleh karena demikian, untuk pencapaian itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa kita kepada ibadah puasa, bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi ibadah puasa untuk mencapai derajat khusus, yaitu dengan puasa menahan segala anggota daripada berbuat maksiat, bahkan sampai menahan hati kita jangan ada keinginan-keinginan yang di luar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun yuktirna shaima, ada 5 macam yang membatalkan puasa. Apa yang dimaksudkan membatalkan puasa? 2 pendapat ulama. Pendapat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dan Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Ini berat. Memang puasanya yang batal. Imam Ahmad pendapatnya Sayyiduna Aisyah, puasanya yang batal, bukan pahalanya. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain, yang batal itu adalah pahalanya. Apa? Al-kazibu, 1 berdusta. Orang puasa berdusta menurut Imam Ahmad bin Hambal, menurut Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, zat puasanya kada sah. Wah, berat kita ini. Ini 1. Ujar Imam Syafi'i, kada, puasanya, pahala puasanya yang batal. Maka kewajibanlah kita dalam puasa menjaga lidah, jangan sampai berdusta. Pedagang yang sering berdusta dengan cara memuji barang dan sebagainya, bulan puasa ditahan, jangan sampai berdusta. Yang kedua, wal ghibah, menggosip, mengunyai orang. Ini yang sulit, mungkin lebih sulit daripada dusta. Kenapa? Karena Imam Sufyan As-Suri menggambarkan menggibah orang ini bagaikan memancuk, bagaikan memancuk, rami, asyik, sehingga orang kadang-kadang bini-bini atau kumpulan kada lengkap, kada rami bila kada menguyak orang. Cuma bilanya sudah blek menguyai orang, kada jadi bulik tuh. Nang tadinya hendak bulik tuh tak uyak orang, asyik tuh kada jadi bulik. Ya Allah, bagaikan memancuk buah-buahan keramiannya. Kalau mazhab Aisyah, mazhab Imam Ahmad bin Hambal, puasanya yang batal. Untung kita mazhab Syafi'i. Kita mazhab Syafi'i, pahalanya aja nang batal, puasanya tetap sah. Artinya pahala kada, kewajiban gugur. Kalau Imam Ahmad bin Hambal, puasanya batal, wajib diqadha. Ya Allah, ini untuk naik kepada derajat puasa khusus. Yang paling berat ini ulun rasakan adalah ghibah, menyambati orang, ngoyak orang, ini nang sulit. Ada aja. Kalau nurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, yang namanya ghibah ini di mana-mana perkumpulan. Hatta orang selamatan, orang aruhan, bahkan orang kematian pun menguyak orang juga.
Kada ujar Imam Al-Ghazali di awalnya panangahan, kada di panangahan pemandiran pas hendak penutupan sampai aja ngoyo orang. Rata-rata di mana kumpulan dia sinan ke bini-bini tang ada aja ngoyo orang. Ini nang berat, mestinya puasa ini melawan hawa nafsu, mendidik nafsu, mengalahkan setan yang membawa kita kepada sebuah kemaksiatan yang diantaranya adalah kemaksiatan ghibah, menggosip, menguyai orang nang kada bagus, menang baik aja kada apa-apa. 2. Wan namimah. 3. Adu domba, anjur atar. Nang keempat, wal yaminul kadzibah, bersumpah-sumpah yang dusta. Orang Arab ketujuh bersumpah setumat-tumat, wallahi, wallahi. Kalau kita jarang, paling persidangan atau apa, jangan bersumpah dusta rahatan puasa. Yang kelima, wan nazaru bi syahwatin, dan memandang laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki, memandang dengan syahwat. 5 macam inilah secara pokok merupakan sumber karena mata, lidah itu sumber daripada kemaksiatan. Dalam maksiat zahir, orang yang berpuasa akan sempurna dengan menjauhi yang 5 macam tadi. Maka naiklah derajat puasanya kepada derajat khawas atau derajat khusus. Ada harapan dia mencapai tujuan puasa yang dimaksud dalam tujuan la'allakum tattaqun. Mau berbeda hari apa, yang penting la'allakum tattaqun ini tercapai. Hadirin rahimakumullah, inilah pembukaan kuliah subuh kita pada pertemuan ulun kali ini, yang mudah-mudahan ini sebagai acuan bagi ulun dan bagi kita seberataan dalam melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini, agar mudah-mudahan kita mencapai tujuan puasa yang sebenarnya adalah la'allakum tattaqun, agar mencapai ketakwaan yang dengan takwa itulah keberuntungan hidup dunia dan akhirat akan kita dapatkan. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Itulah dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian berataan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. As'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afazata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala